Terimalah salam Buddhis dari kami, Sotimotu Namo Buddhaya. Selamat datang di Dhamma Kelas Dharma Widya, konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristina, ditemani dengan teman saya Bella Anggelita. Di sini kita akan membacakan beberapa kisah pada zaman dahulu kala yang bersumber dari buku Dhammapada Atthakatha dan The Living Wisdom of the Buddha. Yeay, jadi nanti kita akan bacain beberapa cerita dari buku-buku tersebut. Siapa yang mau duluan? Siapa Cici ya? bacanya nih, ayo. Cici duluan deh. Kebetulan nih, ya udah kebetulan ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau bacain cerita dari syair 58 dan 59, yaitu kisah Gara Hadina. Ada dua orang sahabat bernama Siriguta dan Garahadina tinggal di Sawati. Siriguta adalah seorang pengikut Buddha dan Garahadina adalah pengikut Niganta, pertapa yang memusuhi Buddha. Dalam hal berkaitan dengan Niganta, Garahadina seringkali berkata kepada Siriguta, "Apa manfaat yang kamu dapatkan menjadi pengikut Buddha? Kemarilah, jadilah pengikut guruku." Setelah berulang kali dibujuk, Siriguta kemudian berkata kepada Garahadina, "Katakan padaku, apa yang diketahui oleh gurumu?" Garahadina mengatakan bahwa gurunya dapat mengetahui segalanya. Dengan kekuatannya, dia dapat mengetahui masa lampau, saat ini, dan masa depan, dan juga dapat membaca pikiran orang lain. Maka dari itu, kemudian Siriguta berniat untuk mengundang Niganta untuk datang ke rumahnya untuk menerima dana makanan. Nah, niat Siriguta untuk mengundang Niganta itu adalah untuk mengetahui kebenaran tentang Niganta. Apakah Niganta benar-benar memiliki pengetahuan untuk mengetahui pikiran seseorang, masa lampau, masa saat ini, dan masa depan seseorang? Kemudian, hal yang dilakukan Siriguta yaitu dia membuat sebuah percobaan dengan membuat sebuah parit atau got yang dalam dan panjang dipenuhi dengan sampah dan kotoran. Nah, tempat duduk untuk Niganta dan murid-muridnya itu ditempatkan di atas parit tersebut. Lalu dipenuhi dengan belanga-belanga kotor dan ditutup oleh kain dan daun-daun pisang agar terlihat seperti penuh dengan nasi. Jadi dana makannya itu kan lesehan gitu, teman-teman. Jadi ditutupi oleh daun pisang supaya petapa Nigantanya berpikir kalau itu adalah tumpukan nasi. Nah, ketika petapa Niganta datang, mereka dipersilahkan untuk masuk satu persatu untuk berdiri di tempat duduk yang telah disiapkan dan langsung dipersilahkan duduk. Ketika mereka telah duduk, akhirnya penutup parit tadi pecah dan petapa-petapa Niganta jatuh ke dalam parit yang kotor. Nah, kemudian Siriguta bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu tidak mengetahui masa lalu, saat ini, dan masa depan? Mengapa kamu tidak tahu pikiran orang lain?" Nah, semua petapa Niganta ini merasa dijebak karena dia sudah dijebak ke dalam parit tersebut. Lalu Garahadina sangat marah kepada Siriguta dan menolak untuk berbicara kepada Siriguta selama 2 minggu. Nah, tetapi kemudian dia berpikir dia sepertinya akan membalas dendam dari Siriguta tersebut. Jadi akhirnya dia berbaikanlah dengan Siriguta dan dia akan membalas dendam Siriguta. Suatu hari, Garahadina menyuruh Siriguta untuk mengundang Sang Buddha dan 500 muridnya untuk berpindah patah di rumah Garahadina. Nah, maka dengan itu Siriguta kemudian menghadap Sang Buddha dan mengundangnya ke rumah Garahadina. Dia juga menceritakan tentang apa yang telah dia lakukan terhadap Garahadina dan petapa Niganta. Dan dia juga merasa dia takut kalau ajakan atau undangan si Garahadina ini itu sebagai suatu jebakan dan suatu tindak balas dendam. Tetapi Sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya
mengetahui bahwa akan merupakan suatu kesempatan bagi dua sahabat itu untuk mencapai tingkat kesucian Sotapati. Nah, dengan tersenyum, Sang Buddha menyatakan undangan tersebut diterima. Lalu Garahadina juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Siriguta, yaitu dia membuat sebuah parit dipenuhi dengan bara yang menyala ditutupi dengan karpet. Kalau tadi Siriguta dipenuhi dengan sampah-sampah paritnya, kalau ini Garahadina membuat parit yang dipenuhi dengan bara yang menyala. Lalu dia juga meletakkan belanga-belanga kosong di atasnya dan ditutupi daun pisang agar terlihat seperti nasi dan lauk lainnya. Nah, keesokan harinya, Sang Buddha datang diikuti oleh 500 biku dalam satu rombongan. Ketika Sang Buddha melangkah, di atas karpet yang ditutupi arang yang menyala api, kemudian bara api itu tiba-tiba hilang. Dan 500 bunga teratai sebesar roda kereta membentang untuk Sang Buddha dan murid-muridnya. Jadi, jebakan yang dilakukan oleh Garahadina ini gagal. Bukannya bara api itu membara atau menyambar Sang Buddha, tetapi ketika Sang Buddha melangkah di atas parit tersebut, bara api itu justru malah menghilang dan malah muncul bunga teratai. Nah, melihat keajaiban itu, Garahadina sangat cemas dan dia mengatakan kepada Siriguta, "Bantulah saya, teman. Bukan keinginan saya untuk membalas dendam. Saya telah melakukan perbuatan yang salah. Rencana buruk saya tidak ada yang berpengaruh terhadap semua gurumu. Periuk-periuk yang ada di dapur semuanya kosong. Tolonglah saya." Begitu kata Garahadina. Periuk-periuk di sini itu maksudnya panci atau wajan. Jadi dia bilang kalau panci atau wajan di dalam dapurnya itu nggak ada makanannya semua. Jadi dia minta tolong kepada Siriguta. Lalu Siriguta berkata kepada Garahadina, dia menyuruh Garahadina untuk pergi ke dapur dan melihat periuk-periuknya tersebut. Ketika Garahadina masuk ke dapur, nah dia melihat ternyata periuk-periuknya sudah diisi oleh makanan-makanan dan dia sangat kagum, dan pada waktu yang sama juga dia jadi merasa lega karena periuk-periuknya itu udah ada makanannya. Jadi dia tetap bisa melakukan pindah patah sebagaimana undangan yang disampaikannya kepada Sang Buddha. Nah, selesai makan, Sang Buddha menyatakan anumodana terhadap perbuatan baik itu dan beliau berkata, "Mereka yang tidak tahu, kurang pengetahuan, tidak mengetahui kualitas yang unik dari Sang Buddha, Dhamma, Sangha, mereka seperti orang buta. Tetapi orang bijaksana yang memiliki pengetahuan seperti orang melihat." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 58 dan 59 berikut ini. "Seperti dari tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan, tumbuh bunga teratai yang berbau harum dan menyenangkan hati. Begitu juga di antara orang duniawi. Siswa Sang Buddha yang maha sempurna bersinar menerangi dunia yang gelap ini dengan kebijaksanaannya." Ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha, perlahan-lahan tubuh Garahadina diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan. Pada akhir khotbah, Siriguta dan Garahadina mencapai tingkat Sotapati. Keduanya memperbarui persahabatan mereka dan menjadi penyokong utama bagi Sang Buddha dan para biku. Mereka juga banyak berdana untuk kepentingan dhamma. Selesai. Yeay, seru banget ya, Ci. Iya, seru ceritanya. banget. Wow, Cici kan udah nyimak nih. Apa sih, Ci, yang Cici dapat dari cerita ini? Iya, berdasarkan cerita yang Cici cerita tadi, aku udah dapet nih maknanya, terus aku ketik juga supaya apa nggak tuh, lupa. Ci? Bacain Aku dong. bacain ya. Jadi tuh sama aja kayak kepercayaan dan keyakinan adalah hak setiap manusia. Dan ketika terdapat keyakinan yang berbeda, kita tidak seharusnya mengusik keyakinan itu atau memaksa agar orang lain mengikuti keyakinan kita. Karena keyakinan diciptakan dan ada dalam diri sendiri tentunya. Wah, setuju banget, Ci. Bagus. Oke. Sekarang gantian ya. Iya. Aku yang cerita. Wah, nggak sabar nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!